kasih Tuhan penuhi hatiku. Firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 5. Ini adalah ayat yang begitu menarik. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, luar biasa ketika kita menerima Yesus dan mengundang Yesus masuk dalam hidup kita serta mengundang Roh Kudus memenuhi hidup kita. Maka kasih-Nya sudah dicurahkan di dalam hati kita. Hal ini yang menyadarkan kita untuk tidak lagi perlu ngemis-ngemis minta kasih Tuhan. Sebab kasih-Nya sudah ada dalam diri kita. Yang kita perlakukan adalah mulai melepaskannya. Baik itu kepada Tuhan maupun kepada yang lain. Di dalam dinding dan langit-langit ruangan yang ada di tempat ini atau di ruangan saudara, itu ada kabel-kabel yang di dalamnya ada arus listrik. Nah, untuk menyalakan lampu dalam ruangan ini, kita nggak perlu ngemis-ngemis sama tukang listrik untuk memberikan arus listrik. Yang kita perlakukan adalah tinggal pencet saklar, maka lampu itu menyala. Hal yang sama, kasih Tuhan sudah ada dalam diri kita, yang kita perlakukan adalah putuskan untuk kita salurkan. Nah, saya mau bagikan pada kita semua ada 3 cara atau 3 hal yang terjadi ketika kita menerima kasih dari Tuhan. Yang pertama, yang terjadi ketika kita menerima kasih dari Tuhan, kita bisa menerima kekurangan diri kita sendiri. Kita bisa menerima kelemahan kita tanpa komplain. Kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus berkata, ketika kita mengasihi diri sendiri, maka kita mulai bisa mengasihi sesama. Jadi kita amat sulit untuk bisa mengasihi sesama kalau kita nggak bisa menerima kekurangan kita sendiri. Kita nggak bisa mengasihi diri sendiri. Jadi ini merupakan sebuah mekanisme yang penting sebelum kita mengasihi Tuhan, sebelum kita mengasihi sesama, kita belajar untuk bisa menerima kekurangan kita. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangannya. Sedangkan orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangannya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa memberdaya kemampuannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa memberdaya kemampuannya. Sadarilah bahwa kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Jangan pakai yang terbatas ini untuk sibuk komplain, sibuk dendam, sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi pakailah yang terbatas untuk membangun kelebihanmu. Yang kedua, hal yang terpenting yang terjadi ketika kita menerima kasih dari Tuhan, kita bisa menerima kekurangan orang lain. Memang, orang lain tuh punya kekurangan, tapi orang lain juga punya kelebihan yang bisa melengkapi kita. Saya tahu Anda punya banyak kelebihan, tapi Anda juga punya banyak kekurangan yang perlu dilengkapi oleh orang lain. Jika kasih Allah ada dalam diri kita, maka kita bisa menerima dan mengampuni kekurangan orang seperti Tuhan menerima dan mengampuni kesalahan kita. Walaupun mengampuni adalah hal yang menyakitkan, hal yang tidak mudah, tapi semua orang tahu ketika kita melakukan ini merupakan sifat yang mulia. Bagi Tuhan mengampuni adalah suatu tindakan terpuji. Mengampuni itu bukan cuma sekedar menyembuhkan orang lain, tapi mengampuni itu menyembuhkan diri kita sendiri. Hubungan yang rusak dipulihkan melalui pengampunan. Tanpa pengampunan tidak mungkin ada pemulihan hubungan. Tanpa pengampunan hubungan makin rusak dan renggang. Pengampunan artinya pembatalan untuk membalas dendam. Mengampuni itu sama seperti seseorang yang dengan sengaja tidak menggunakan tangannya untuk membalas pukulan saat dipukul. Wow, tidak mudah, tapi itu yang Yesus lakukan. Saat dia diludahi, dia tidak balas dengan ludah. Saat dia dipukul, dia tidak balas dengan pukulan. Walaupun dia punya kapasitas untuk membalasnya, tapi dia tidak lakukan. Dan yang menarik, mengampuni itu bukan cuma sebatas di perkataan, tapi mengampuni itu harus disertai dengan perbuatan. Mengampuni dalam perkataan baru separuh perjalanan. Tapi mengampuni dengan perbuatan itu namanya pengampunan yang sejati. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan Anda? Ketika engkau melihat musuhmu tergelincir celaka,
Apakah Anda lipat tangan atau turun tangan? Tugas kita adalah mengampuni, menerima kekurangannya. Urusan dia mau terima pengampunan kita atau tidak, itu urusannya dengan Tuhan. Bagian kita adalah melepaskan pengampunan dan penerimaan. Ketahuilah, ketika kita bisa mengampuni orang yang jahat sama kita, maka suatu saat Tuhan akan membuat kita ada di atas mereka. Seperti cerita Yusuf dengan kakak-kakaknya. Semakin Yusuf dijahatin, disingkirkan, ketika Yusuf mengampuni, justru Tuhan mempromosikan Yusuf. Sama seperti Daud dengan kakak-kakaknya. Semakin abang-abangnya mereject, menolak, semakin Tuhan mempromosikan Daud. Sama seperti Daud dengan Saul. Semakin Saul berusaha untuk membinasakan Daud, tapi ketika Daud mengampuni, justru Tuhanlah mempromosikan Daud. Jadi tugas kita mengampuni. Nanti Tuhanlah yang memulihkan hubungan kita dan Tuhan yang mempromosikan. Kalau kita tidak mengampuni, maka yang terjadi posisi kita akan sama dengan orang yang melukai kita atau mungkin cenderung bertambah buruk. Yang ketiga, yang terjadi ketika kita menerima kasih Allah, kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Kita akan hidup dalam takut akan Tuhan. Memiliki ketetapan hati dan pikiran yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Cara terbaik untuk tidak mengecewakan Tuhan yaitu mempunyai ketaatan penuh kepada kehendak Tuhan. Dan yang menarik, ketaatan itu adalah tanda awal dari rasa hormat. Ketika kita taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat sama Tuhan. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama Tuhan. Dan yang unik, ketaatan itu bukan merupakan program utama yang Tuhan invest, yang Tuhan injek ketika kita mendarat di dunia ini. Ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Berbeda dengan potensi benar Tuhan berikan ketika kita mendarat di dunia ini. Kemampuan benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Tapi beda dengan ketaatan. Ketaatan belum Tuhan taruh ketika kita hadir di dunia ini. Yang kita perlu lakukan, kita mau melatih diri kita. Mengembangkan kebiasaan untuk taat. Atau saya sebut ini, memaksakan diri kita untuk taat. Sehingga ketaatan itu menjadi gaya kehidupan kita. Dan sadarilah, your choice determine your future. Perbuatanmu akan menentukan masa depanmu. Jadi kalau kita hidup hari ini adalah buah keputusan di masa lalu. Kalau engkau hidup benar, masa depanmu baik, indah. Tapi kalau hidupmu tidak benar, masa depanmu akan mengecewakan. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain. Kenapa hidup kita kacau balau, kenapa kita selalu gagal, kenapa rumah tangga kita berantakan, kenapa kita sakit-sakitan. Karena perbuatan kita hari ini menentukan masa depan kita.